Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Dwi Mas Ilhamsa, kelas MPI A2, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, semester 2, dengan NIM 202015331301. Baiklah, tugas kali ini yakni saya akan mengupas soal UAS yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu saya, yaitu Bapak Amiruddin. Pertanyaan pertama yaitu nomor 1, periodisasi dunia filsafat atau abad filsafat dikelompokkan menjadi 4 periode, mulai dari filsafat abad Yunani kuno sebelum Masehi sampai dengan filsafat abad 21 Masehi. Sekarang ya, masing-masing periode mempunyai karakteristik atau cara khas objek kajiannya masing-masing. Jadi Anda tuliskan dan Anda jelaskan. Pertama, nama atau istilah dari 4 periode tersebut, awal dan akhir dari 4 periode tersebut, ciri khas atau pusat objek kajian filsafat dari 4 periode tersebut, dan D, 3 orang filosof yang hidup dan populer pada masing-masing periode tersebut serta pemikiran masing-masing. Jadi satu pertanyaan ada 4 pertanyaan di dalamnya. Nomor 2, ada salah satu periode filsafat adalah abad pertengahan. Pada periode ini filsafat di belahan dunia barat mengalami kemunduran dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sehingga abad ini juga dikenal dengan istilah abad kegelapan. Namun di belahan dunia Islam, filsafat mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sehingga pada periode ini bermunculan para filosof Islam atau filosof Muslim. Anda tuliskan dan jelaskan. Ya, berarti ini ada satu pertanyaan lagi dan ada 3 di dalamnya poin pertanyaannya. Yang A, mengapa abad pertengahan disebut juga dengan abad kegelapan dan apa yang terjadi dengan filsafat pada saat itu? Yang B, mengapa dan bagaimana filsafat Islam pada abad itu bisa mengalami perkembangan yang pesat? Apa yang dilakukan oleh para penguasa dan filosof Muslim pada saat itu? Yang C, ada 5 filosof Muslim yang populer pada abad pertengahan itu serta keahlian mereka masing-masing. Yang C, yang nomor 3 ya, maksud saya. Coba Anda jelaskan secara rasional pandangan atau pendapat Islam tentang filsafat. Dibolehkan atau dilarang, sekaligus tuliskan pula dalil atau nasnya yang relevan. Yang 4, idealisme dan materialisme adalah 2 aliran filsafat yang selalu bertentangan sejak dulu bahkan sampai sekarang, terutama dalam merumuskan kebenaran realitas. Coba Anda jelaskan konsep kebenaran realitas yang ditawarkan oleh masing-masing aliran filsafat, idealisme dan materialisme tersebut, serta tuliskan pula para tokoh masing-masing aliran tersebut. Yang nomor 5, ada rasionalisme dan empirisme, adalah 2 aliran filsafat yang juga selalu berkeseberangan ide, gagasan, dan pemikiran. Misalnya mereka berbeda pendapat tentang sumber pengetahuan atau sumber kebenaran yang mencukupi dan layak dipercaya. Coba Anda jelaskan pemikiran atau gagasan 2 aliran filsafat tersebut berdasarkan masalah di atas. Maksudnya Anda kritisi ide atau pemikiran kedua aliran tersebut, apa kekurangannya dan apa kelebihannya, serta jangan lupa tuliskan pula para tokoh masing-masing aliran tersebut. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan UAS yang diberikan oleh Bapak Amiruddin kepada para mahasiswanya dan adalah saya. Baiklah, saya akan menjawab soal yang nomor pertama, soal 1 ya. Soal pertama tentang itu tadi, periodisasi dunia filsafat. Yang pertama ada soal yang pertama, maksud saya di sini ada 4 pertanyaan dalam satu soal. Yang A ada periodisasi dunia filsafat atau abad filsafat dikelompokkan menjadi 4 periode, mulai dari filsafat abad Yunani kuno sebelum Masehi sampai dengan filsafat abad 21 Masehi sekarang. Masing-masing periode mempunyai karakteristik atau ciri khas objek kajian masing-masing. Jika Anda tuliskan dan Anda jelaskan 1 nama atau istilah dari 4 periode tersebut, yaitu filsafat abad pertengahan atau patristik dan skolastik. Yang kedua ada filsafat Islam, awal perkembangan Islam dan klasik. Yang 3, filsafat modern, aliran Renaissance dan Aufklärung. Yang keempat, filsafat abad kontemporer atau aliran eksistensialisme dan pragmatisme. Awal dan akhir dari 4 periode tersebut ialah filsafat abad pertengahan tahun 479 sampai 1491 Masehi. Periode sejarah yang membentang dari jatuhnya kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi. Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi hingga periode Renaissance pada abad ke-16 ya.
Filsafat Islam diperhitungkan sejak wafatnya Nabi Muhammad tinggal di pertengahan abad ke-13. Filsafat modern adalah abad ke-17 hingga awal abad ke-20 di Eropa dan Amerika Utara. Filsafat abad kontemporer dimulai pada akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Ciri khas, ya, pusat objek kajian filsafat dari 4 bersebut ialah 1. Abad pertengahan, patristik, pendapat para bapak gereja, skolastik, aliran yang berkaitan dengan sekolah. 2. Abad filsafat Islam, yaitu pada masa ini merupakan perwujudan dari kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang sebelumnya membentuk kerangka ideologi Islam. 3. Abad modern, aliran Renaissance, sebuah gerakan yang mengubah pola pikir masyarakat Eropa yang sebelumnya tutup menjadi terbuka dan terbebas, ya. Aliran Aufklärung, proses pendewasaan cara berpikir orang-orang Eropa di mana pada masa ini manusia yakin bahwa dengan kemampuan berpikir manusia dapat menciptakan kemajuan dan cahaya dalam ilmu pengetahuan. Yang keempat, abad kontemporer, pemikiran dengan proses radikalisasi, kritik rasionalitas pada segala bidang. Radikalisasi, kritik akal budi bergerak dari persoalan ketidaksadaran menuju eksistensi manusia dan bahasa hingga masyarakat dan ilmu pengetahuan. Hingga orang filosof yang hidup dan populer pada masing-masing periode tersebut serta pemikiran mereka masing-masing. Ini soalnya, ya. Yang pertama, filsafat pertengahan ada Plotinus, ya, 204 sampai 270. Filsafat Plotinus kebanyakan bernapas mistik, bahkan tujuan filsafat menurut pendapatnya adalah mencapai pemahaman mistik. Permulaan abad pertengahan barangkali dapat dikatakan dimulai sejak Plotinus karena pengaruh agama Kristen kelihatannya sangat besar. Filsafatnya berwatak spiritual, ya. Yang pertama ada 2 filsuf, Agustinus 324 sampai 430. Ia yakin bahwa pemikiran dapat mengenal kebenaran. Karena itu ia menolak skeptisisme. Ia mengatakan bahwa setiap pengertian tentang kemungkinan pasti mengandung kesungguhan. Yang ketiga ada Boethius. Ia berpendapat bahwa filsafat merupakan pendahulu kepada agama. Sudah Boethius, Eropa mulai mengalami depresi besar-besaran. Menurutnya kebudayaan Latin, tumbuhnya materialisme agama, munculnya feodalisme, invasi besar-besaran, munculnya supranaturalisme baru, semuanya merupakan faktor yang dapat menghasilkan kekosongan intelektual. Dalam filsafat Islam, filosofnya ada Al-Kindi. Mengenai filsafat dan agama, Al-Kindi berusaha mempertemukan antara kedua hal ini, filsafat dan agama. Al-Kindi berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu tentang kebenaran atau ilmu yang paling mulia dan paling tinggi martabatnya. Dan agama juga merupakan ilmu mengenai kebenaran, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan. Al-Farabi ulas pengetahuannya mendalami ilmu yang pada masanya dan mengarang buku-buku dalam ilmu tersebut. Buku-bukunya baik yang sampai kepada kita maupun yang tidak menunjukkan bahwa ia mendalami ilmu bahasa, matematika, kimia, astronomi, kemiliteran, musik, dan ilmu alam, ketuhanan, fikih, dan mantik. Yang 3 ada Ibnu Sina. Ibnu Sina memberikan perhatiannya yang khusus terhadap pembahasan kejiwaan, sebagaimana yang dapat kita lihat dari buku-buku yang khusus untuk soal-soal kejiwaan atau buku-buku yang berisi campuran berbagai persoalan filsafat. Yang 3 dalam filsafat modern ada filsuf John Locke. Salah satu pemikiran Locke yang paling berpengaruh dalam sejarah filsafat adalah mengenai proses manusia mendapatkan pengetahuan. Ia berupaya menjelaskan bagaimana proses manusia mendapatkan pengetahuan menurut Locke. Seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. Posisi ini adalah posisi empirisme yang menolak pendapat kaum rasionalis yang mengatakan bahwa sumber pengetahuan manusia yang terutama berasal dari rasio atau pikiran manusia. Meskipun demikian, rasio atau pikiran berperan juga dalam proses manusia memperoleh pengetahuan. Yang kedua ada George Berkeley. Berkeley mengembangkan suatu pandangan tentang pengertian visual, tentang jarak dan ruang. Selain itu, ia juga mengembangkan sistem metafisik yang serupa dengan idealisme untuk melawan pandangan skeptisisme. Immanuel Kant menganggap bahwa kesalahan terbesar dari filsafat empirisme dan rasionalisme adalah tidak menyelidiki terlebih dahulu sejauh mana kekuatan sekaligus batasan kemampuan akal manusia dalam memperoleh pengetahuan. Yang selanjutnya begitu saja dijadikan sebagai prinsip ilmu yang diyakini kebenarannya. Dalam filsafat abad kontemporer, yaitu filsafat pertama ada Wilhelm Dilthey. Filsafat menurut Dilthey bersifat esensial, historis, artinya untuk memahami apa yang ada dalam sejarah, tidak bisa lepas dari filsafat. Dilthey membagi ilmu pengetahuan jadi 2, yaitu Nature Science dan Human Science. Pembagian ini menurut Dilthey sangat penting karena Naturwissenschaften adalah ilmu pasti yang penerapannya menggunakan metode sains yang sangat ketat yang hasilnya harus bisa dibuktikan dengan cara-cara ilmiah di laboratorium. Filsuf yang kedua ada John Paul pada zaman kontemporer, yaitu John Paul Sartre adalah seorang
ateis, dan satunya filsuf kontemporer yang menempatkan kebiasaan pada titik yang sangat ekstrim. Ia berpendapat bahwa manusia itu bebas atau sama sekali tidak bebas. Tentang kebebasan, Sartre mengatakan manusia bebas, manusia adalah kebebasan. Ia berpendapat bahwa kebebasan itu merupakan ciri tetapi manusia itu sendiri. Konsep kebebasan ini membawa Sartre kepada penolakan akan Allah. Kalau ada Allah, maka Allah sudah mengetahui esensi dari manusia. Manusia tidak lagi bebas, manusia akan melakukan apa yang sudah ditentukan oleh Allah, tetapi hal ini tidak mungkin karena ada pada manusia. Eksistensi mendahului esensi. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa tidak ada Allah. Nah, ini buat kontemporer, ini John Paul Sartre ini, laknatullah. 3. Edmund Husserl adalah pendiri aliran fenomenologi yang telah mempengaruhi pemikiran filsafat abad 20 secara mendalam. Baginya, fenomena adalah realitas sendiri yang tampak, tidak ada selubung atau tirai yang memisahkan subjek dengan realitas. Itulah tadi merupakan para filosof pada abad-abadnya masing-masing. Selanjutnya yang nomor 2 ya, tentang abad pertengahan, mengapa jadi kegelapan ya, atau abad juga disebut dengan abad kegelapan ya. Yang pertama ada abad pertengahan disebut abad kegelapan karena pada abad pertengahan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di Eropa dianggap mengalami kemunduran dan stagnan setelah runtuhnya kekaisaran Romawi Barat. Abad pertengahan adalah periode dalam sejarah Eropa dari jatuhnya kekaisaran Romawi Barat pada 476 Masehi hingga ditaklukkannya Konstantinopel, ibu kota kekaisaran Romawi Timur, oleh Turki Utsmani pada 1493 Masehi, dan dimulainya periode Renaissance pada akhir abad ke-15 Masehi. Pada abad pertengahan, Eropa terpecah menjadi negara kerajaan dan republik kecil. Feodalisme menjadi tatanan masyarakat yang dominan dan pengaruh gereja Katolik yang sangat besar. Kekaisaran Romawi Barat runtuh akibat invasi suku-suku Jermanik yang menyebabkan terbaginya Eropa menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Inggris misalnya terbagi menjadi 7 kerajaan kecil yang didirikan oleh suku Anglo-Saxon. Kerajaan-kerajaan ini menganut sistem feodalisme, di mana raja berkuasa menyerahkan sebagian tanah kepada bangsawan bawahnya. Sebagai gantinya, bangsawan akan menyediakan upeti dan tentara saat perang. Akibat feodalisme, kekuasaan kerajaan menjadi lemah karena kekuasaan terletak pada para bangsawan yang menjadi tuan tanah ini. Rakyat kecil hidup sebagai petani yang menggarap tanah milik bangsawan. Rakyat tidak bisa memiliki hak atas tanah ini dan harus membayar sewa berupa hasil bumi kepada para bangsawan. Lamanya kekuasaan kerajaan dan runtuhnya sistem pemerintahan yang sebelumnya dibangun kekaisaran Romawi membuat kekuasaan para pendeta di gereja Katolik meningkat. Para pendeta memberikan pelayanan keagamaan namun juga menjadi penasihat pemerintahan karena mereka termasuk sedikit orang pada abad pertengahan yang bisa baca tulis dan dalam berpendidikan. Akibatnya para abad pertengahan perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya di Eropa terhambat. Oke, itu tadi alasan mengapa abad pertengahan juga disebut abad kegelapan. Yang B, perkembangan filsafat dalam Islam dapat dikatakan dimulai oleh pengaruh kebudayaan Helenis yang terjadi akibat pertemuannya kebudayaan timur Persia dan kebudayaan barat Yunani. Pengaruh ini dimulai ketika Iskandar Agung atau Alexander the Great, yang merupakan salah satu murid dari Aristoteles, berhasil menduduki wilayah Persia pada 330 sebelum Masehi. Akulturasi kebudayaan ini mengakibatkan munculnya benih-benih kajian filsafat dalam kebudayaan Muslim di kemudian hari. Penerjemahan literatur keilmuan dari Yunani dan budaya lainnya ke dalam bahasa Arab secara besar-besaran di era Bani Abbasiyah 790 sampai 1090-an Masehi dapat dikatakan memberi pengaruh terbesar terhadap kemunculan dan perkembangan kajian filsafat Islam klasik. Peristiwa tersebut kemudian menjadikan periode ini sebagai zaman keemasan dalam peradaban Islam. Ini sekaligus menunjukkan keterbukaan umat muslim terhadap berbagai pandangan yang berkembang saat itu, baik dari para penganut keyakinan monoteis lainnya, seperti kaum Yahudi yang mendapat posisi penting saat itu, negeri-negeri Islam, hingga kaum pagan yang terlihat dari ketertarikan umat muslim terhadap literatur bangsa Yunani kuno yang mana sering diidentikan dengan ritual-ritual paganisme. Keterbukaan dan ketertarikan umat Islam terhadap literatur ilmu pengetahuan dan dari budaya yang lain diyakini telah membawa pengaruh besar terhadap perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan, terutama terhadap perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan yang di kemudian hari berkembang lebih lanjut pada abad pencerahan di Eropa.
Dunia pemikiran Islam kemudian menjadi terfokus pada pendamaian antara filsafat dan agama ataupun akal dan wahyu, yang kemudian mempengaruhi semakin diusungnya integrasi antara akal dan wahyu sebagai landasan epistemologis yang berpengaruh pada karakter perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Kondisi tersebut munculkan semakin banyaknya cabang-cabang ilmu keilmuan dalam dunia Islam yang tidak hanya bersifat teosentris dan merujuk pada dalil Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber kebenarannya oleh para mutakalim atau ahli kalam, tetapi juga bersifat antroposentris dengan rasio dan pengalaman empiris manusia sebagai landasan tanpa menegasikan dalil dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang C, tentang filsuf 5 filsuf tadi. Yang pertama, filsuf muslim di abad pertengahan, yaitu satu Al-Kindi yang pada masanya itu 188 sampai 260 Hijriah. Berkat kontribusinya di bidang filsafat, Al-Kindi tersohor dengan julukan filsuf Arab. Selama masih hidupnya, Al-Kindi terbilang ilmuwan yang produktif. Dia menulis banyak karya di sejumlah disiplin ilmu, mencakup metafisika, etika, logika, psikologi, farmakologi, matematika, astrologi, optik, dan lain sebagainya. Filsuf yang kedua yaitu Al-Farabi yang pada tahun 258 sampai 339 Hijriah. Sejak kecil, Al-Farabi dianggap sebagai sosok berbakat istimewa. Ia menguasai banyak bahasa dengan konsentrasi Arab, Persia, Turki, dan Kurdi. Di bidang filsafat, kontribusi pentingnya adalah dengan menggabungkan filsafat Yunani dengan filsafat Islam. Ia juga amat ahli dalam bidang matematika, pengobatan, musik, agama, dan lain sebagainya. Maka Al-Farabi juga disebut dengan kedokteran pertama ya. Maksudnya ada masih dengan Al-Farabi ya. Saking ahlinya dalam bidang filsafat, ia mendapatkan julukan guru kedua setelah Aristoteles yang disebut guru pertama. Dan antara karya-karya Al-Farabi yang terkenal adalah Al-Musiki Al-Kabir, Ihsa'ul Al-Alqa, Ihsa'ul Al-Ulum, Wa'at Ta'rif, Biaghrido, dan lain sebagainya. Yang tiga ada Ibnu Sina. Oh ini Ibnu Sina. Ibnu Sina menguasai Ibnu Sina pada tahun 370 Hijri sampai 428 Hijriah. Ibnu Sina menguasai bahasa Arab, geometrika, fisika, logika, dan ilmu hukum Islam. Teologi dan ilmu kedokteran pada usia 17 tahun. Ia menjadi amat terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani, Nuh bin Mansur. Jadi ketika umur 17 tahun sudah seperti itu ya. Kita 17 tahun apa ya. Ibnu Sina menulis lebih dari 200 buku, Masya Allah. 200 buku, diantaranya karyanya yang terkenal berjudul Al-Qanun fi At-Tib. At-Tib itu kedokteran, yang bersih ensiklopedia tentang ilmu kedokteran. Ibnu Sina berhasil mengodifikasi pemikiran kedokteran Yunani dan Arab. Karya-karyanya tentang kedokteran menjadi referensi penting. Disiplin kedokteran di masa itu bahkan sempat menjadi rujukan primer kedokteran di Eropa selama 5 abad, dari abad ke-12 hingga 17 Masehi. Filsuf yang keempat ada Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali pada tahun 450 sampai 505 Hijriah. Imam Al-Ghazali dianggap sebagai filsuf dan teolog terkenal di abad pertengahan. Di barat, ia dikenal dengan sebutan Al-Ghazal. Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali memperoleh pendidikan di Madrasah Imam Al-Juwaini. Ia belajar mazhab Syafi'i dan mendalami teologi Islam dan tasawuf. Berkat pengetahuannya yang luas dan dalam, ia dipercaya memimpin Universitas Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus menjadi guru besarnya. Jadi Nizamul Muluk ini salah ya. Ingat itu universitas pertama Nizamul Muluk. Bukunya yang berjudul Ihya Ulumuddin, Tahafut Al-Falasifah, dan lain sebagainya terus dipelajari di berbagai belahan dunia hingga sekarang. Filsuf yang nomor 5 yaitu Ibnu Rushd pada tahun 520 Hijriah sampai 555 Hijriah. Ibnu Rushd menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karyanya yang terkenal adalah Kitab Bidayat Al-Mujtahid, fi At-Tib, teknik kedokteran, Al-Maqal fi Mabayin, Al-Hikmah wal Syariat, dan lain sebagainya. Ibnu Rushd berpendapat antara filsafat dan Islam tidak bertentangan. Bahkan Islam mengajarkan para pendukungnya untuk mempelajari ilmu filsafat. Lalu yang nomor 3 yaitu bagaimana sih antara hubungan filsafat dengan Islam. Maksudnya pandangan Islam tentang filsafat gitu ya. Pandangan Islam tentang filsafat, dan sebutkan dalilnya atau nas Al-Quran yang relevan. Maksud relevan yaitu bisa digunakan
itu keluar peraturan tersebut ya, aja metode tersebut sampai sekarang masih bisa digunakan, itu maksudnya relevan mengikuti masa ya. Jadi hubungannya seperti apa? Dalam hubungan antara akal, filsafat, dan syariat agama, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa hubungan antara akal dan syariat adalah hubungan pengetahuan. Nah, bisa jadi akal mengetahui syariat dan bisa jadi tidak, bukan untuk menerapkan badannya syariat atau tidak adanya. Bahkan Ibnu Taimiyah pernah menyatakan bahwa filsafat itu haram dengan alasan jika seorang filsuf yang tidak kuat akidahnya dapat menyesatkan. Ini pandangan menurut Ibnu Taimiyah. Dan hubungan antara filsafat dan agama Islam yaitu hubungan pengetahuan. Tapi filsafat akan jadi haram ketika seseorang itu tidak bisa kuat akidahnya. Karena apa? Filsafat itu harus rasional atau pemikiran. Sedangkan bayangkan kita menyembah Allah, ya, agama Islam, dan kita tidak pernah melihat Allah. Filsafat rasional, maka ketika akidahnya kurang, maka akan menjadi haram hukumnya belajar filsafat. Jangan Imam Al-Ghazali menuliskan buku yang mengkritik filsafat dan menyatakan kafirnya berbagai ajaran filsafat. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Namun kemudian Ibnu Rushd, pengarang kitab Bidatul Mujtahid, menulis buku yang membantah buku Imam Al-Ghazali tersebut. Dikabarkan bahwa Ibnu Rushd membela filsafat. Mungkin filsafat yang dibela Ibnu Rushd adalah filsafat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian bisa dibilang bahwa ilmu filsafat itu terdiri dari dua bagian. Bagian pertama yang tidak bertentangan dengan Islam, dan bagian kedua yang bertentangan dengan Islam. Dan patut diingat bahwa dalam beragama kita tidak memerlukan filsafat karena Nabi dan para sahabatnya juga tidak mengajarkan ilmu filsafat. Ini menurut pandangan Ibnu Rushd. Bahkan Imam Al-Ghazali menyatakan kafir, tetapi dikritik oleh Ibnu Rushd bahwasanya di zaman Nabi tidak pernah ada yang mengajarkan atau tidak ada para sahabat dan Nabi mengajarkan ilmu filsafat. Tetapi di sini ya hampir sama dengan yang pertama tadi, ya. Hampir sama dengan Ibnu Taimiyah bahwasanya filsafat itu bisa menjadikan kita kafir atau haram ketika tidak kuatnya akidah tadi. Ya, tidak kuatnya akidah. Ya. Apa sih filsafat itu? Pemikiran, rasional, ya, pemikiran kita. Ini ada imam ketiga yaitu Ar-Razi berkata dalam kitab Aqsamul Lazat, ya, saya telah menelaah buku-buku ini, maksudnya buku-buku tentang filsafat, kalam dan manhaj filsafat, tidaklah saya mendapatkan kepuasan padanya. Lalu saya memandang manhaj yang paling benar adalah manhaj Al-Quran. Ya benar, memang yang paling benar itu ya Al-Quran, nggak ada lagi yang lain. Ya. Filsafat itu hanya alat untuk bagaimana pemikiran kita, ya. Ketika bahwasanya filsafat digunakan pada akidah orang yang akidahnya kurang. Kalau basicnya dari pondok, insya Allah nggak akan terjerumus. Saya nggak, mohon maaf sebelumnya, saya tidak merendahkan, ya, dan dari pondok, tetapi memang sangat berpengaruh, ya, filsafat ini dalam pandangan Islam. Ketika seorang akidahnya kurang, akidah ketuhanan, ya, keyakinan. Karena kita berpikir, ya, dalam logika emang, kita menyembah dengan Allah tapi nggak pernah melihatnya. Nah, ini kalau akidahnya kurang bisa bahaya. Kita harus segera untuk syahadat lagi, istighfar, astagfirullahaladzim, ya. Lalu dalilnya tentang filsafat gimana? Ya. Kalau di dalam Al-Quran memang tidak ada yang menjelaskan, tetapi perintah kita untuk berpikir itu ada. Berpikir. Ayat nih yang berbunyi, ayawadu ahadukum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ayawadu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa 'anabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarati wa asabahu kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa'u fa asabaha i'sarun fihi narun fahtarakat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ayat 66, ya. Apakah ada salah satu seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu, sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengundang api, lalu terbakarlah. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat kepada kamu supaya memikirkannya. Nah. Afala lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Allah menurunkan ayat ini untuk manusia bisa berpikir, ya. Bisa berpikir.
Maka itu berpikir, yaitu juga dengan namanya juga dengan ilmu filsafat. Nah, selanjutnya yang nomor 4 ada aliran idealisme dan realisme. Jadi kita sebut pengertian dulu. Idealisme adalah aliran filsafat yang memandang yang mental, dan idealisme sebagai kunci hakikat realitas. Dari abad 17 sampai permulaan abad ke-20 setelah ini banyak dipakai dalam mengklarifikasikan filsafat. Itu dia tadi idealisme. Jadi yang nomor 2 atau yang sebenarnya idealisme dan realisme. Yang realisme ialah suatu paham yang berpandangan bahwa suatu objek memang benar-benar dan ada dan tidak bersandar kepada akal atau pengetahuan. Aliran ini memang berbeda dari aliran realisme. Aliran realisme memandang bahwa realitas secara dualitas, yakni fisik dan rohani. Sedangkan aliran idealisme memandang realitas secara ide atau akal, pikiran. Sementara aliran materialisme memandang hakikat dunia pada kenyataan fisik semata. Hal ini menjadi pembeda dengan aliran idealisme dan materialisme yang lebih mengunggulkan pada keadaan-keadaan mental, akal, pikiran, dan material saja, sehingga idealisme memadukan aliran materialisme dan idealisme. Tokoh-tokohnya yaitu aliran idealisme, yakni Plato, Elia, Hegel, David Hume, dan Imam Al-Ghazali. Tokoh realisme yaitu Andre Waite, Edward Hopper, Thomas Atkins, Gustav Courbet, Adolf Biguereau, Ivan Kramsat, Gustav Courbet, Adolf Menzel, dan Jean Francis. Itu dia. Dan yang terakhir ya, tentang rasionalisme. Rasionalisme mengedepankan pikiran sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan. Descartes mengawalinya dengan meragukan semua yang ada sampai dia meragukan dunia indrawi yang memiliki keindahan tersendiri, terutama bagi para penikmat senja. Bagi dia, dunia indrawi yang fana ini hanyalah hasil dari fenomena mental, maksudnya dunia realitas. Ini tidak ada kalau tidak ada subjek yang berpikir atau sadar akan dunia yang fana ini. Tujuan dia meragukan dunia indrawi adalah untuk mencari kebenaran yang pasti mengenai apa-apa yang ada dalam dunia indrawi. Kebenaran mendasar itulah yang Descartes cari dari dunia indrawi dengan mulai melakukannya. Pikiran sebagai alat utama yang digunakan Descartes ia disebut sebagai ide bawaan atau res cognitas yang sudah melekat sejak manusia lahir, sedangkan jasmani atau materi yang terlihat dan nyata ada pada dasarnya juga adalah ide bawaan yang disebut dengan res extensa. Terakhir bagi Descartes, Allah juga adalah ide bawaan. Jadi ide bawaan terdiri dari 3, res cognitas, pikiran, res extensa, materi, dan ide tentang Allah, lintas tentang empirisme. Ya, ini empirisme. Berbeda dengan rasionalisme yang mengedepankan pikiran sebagai segalanya, empirisme lebih mengedepankan pengalaman indrawi sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan. Bagi John Locke, pendiri empirisme, dia mengatakan bahwa argumentasi rasionalisme mengenai ide bawaan itu sangat keliru karena bagi dia pikiran itu sama sekali tidak berguna tanpa adanya pengalaman indrawi. Locke mengatakan bahwa manusia sendiri lahir itu bagikan kertas kosong yang kemudian akan diisi dengan pengalaman sebagai pengetahuan. Pada kenyataannya, setiap manusia harus memiliki proses pengalaman yang akan bentuk pengetahuan. Kita tidak akan tahu sesuatu itu apa tanpa kita mengalaminya. Misalkan seorang anak yang tidak tahu apa-apa sejak kecil dan tidak akan bisa hidup dan menyelesaikan diri dengan masyarakat apabila anak tersebut tidak diajarkan oleh orang tuanya mengenai kehidupan, atau kita tidak akan tahu kalau jambu, mangga, dan jeruk yang sudah matang rasanya manis kalau tidak kita mencobanya. Dari pengalaman mencobanya, itulah yang dapat disimpulkan jika mangga, jeruk, dan jambu yang sudah matang itu rasanya manis. Nah, saya lebih setuju dengan empirisme daripada rasionalisme ya. Oke, cukup sekian. Itu tadi soal-soal UAS yang sudah saya jawab. Nah, terima kasih kepada Pak Amiruddin dan para audiens. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.